Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Gusti Ayu. Saya akan menjelaskan tentang mini riset penelitian di Nagari Sungai Tunu. Implementasi program Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAK dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Nagari Sungai Tunu, Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Sungai Tunu berpenduduk 2.726 jiwa pada tahun 2018, terdiri dari 1.315 laki-laki dan 1.411 perempuan. Terdiri dari 4 kampung dan 12 aparat nagari dengan jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat nagari sebanyak 1 unit. Menjelaskan bagaimana implementasi dari BUMNAK yang ada di Nagari Sungai Tunu, yaitu yang bernama BUMNAK Bukit Malintang. Untuk bagaimana implementasi Badan Usaha Milik Nagari Bukit Malintang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat atau pendapatan masyarakat, hal ini dijelaskan melalui wawancara bersama Bapak Musnal selaku Sekretaris di Kantor Wali Nagari Sungai Tunu. Menjelaskan BUMNAK ini dinamakan BUMNAK Bukit Malintang. Dana pelatihan bagi anggota BUMNAK 10 juta 60 modal, setelah itu ditambahkan lagi modal pada tahun 2018 sebanyak 31.500 juta pada tahun 2019. Setelah penambahan modal telah dilakukan pihak dari Wali Nagari meminta laporan kegiatan dari pengurus BUMNAK, namun laporan tersebut tidak berjalan. Kegiatan BUMNAK yang ada di Nagari Sungai Tunu yaitu ada dua. Yang pertama yaitu BUMNAK yang berjalan dengan bidang pertanian. Yang kedua yaitu Briling. Kedua program tersebut diberikan tempat seperti ruko yang disewakan serta membelikan alat dan prasarana yang dibutuhkan seperti pupuk padi, alat-alat Briling. Penyewaan ruko ini dibayar langsung 5 tahun ke depannya. Kendala petani tidak membayar kredit pupuknya disebabkan gagalnya panen yang dialami oleh para petani yang ada di Nagari Sungai Tunu. Bagaimana cara kerja kepengurusan BUMNAK dalam menjalani BUMNAK, yaitu pupuk yang akan dikreditkan ke masyarakat. Ia sendiri yang pergi mengambil pupuk tersebut sesuai kebutuhan. Harga yang disediakan sama dengan pupuk lain. Kemudahan tersebut hanya bisa dirasakan pada saat kredit. Dari yang biasanya masyarakat membeli pupuk padi secara langsung ataupun tunai, dengan adanya BUMNAK ini masyarakat bisa membayarnya secara kredit. Namun hal ini tidak berjalan karenanya ada gagal panen. Para pengurus tidak mendapatkan gaji karena masyarakat tidak membayar ansuran kredit pupuk padi, tidak berjalannya Briling karena tidak adanya modal. Pupuk yang tersisa tidak ada lagi dibagikan ke masyarakat dan tempat yang disewakan diabaikan saja. Jadi, BUMNAK di Nagari Sungai Tunu ini bernama BUMNAK Bukit Malintang, yang di dalamnya ada 2 program, yaitu program pupuk tani dan Briling. Namun program ini tidak berjalan dengan seharusnya. Program pupuk tani ini dilakukan dengan cara membagikan pupuk padi ke masyarakat lalu dibayar pada saat masyarakat telah panen. Namun hal ini tidak berjalan dengan semestinya karena rata-rata di Nagari Sungai Tunu pada saat itu gagal panen yang menyebabkan tidak terbayarnya pupuk padi tersebut. Karena hal inilah tidak berjalannya kepengurusan BUMNAK. Lalu kendala yang dihadapi BUMNAK dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, umumnya di ranah pesisir BUMNAK-nya bermasalah. Program BUMNAK yang ada di ranah pesisir itu dibagikan di bagian pertanian, yaitu pemberian pupuk kepada petani. Program ini bertujuan membantu masyarakat dalam pemberian kredit terhadap pupuk tani. Pembayaran kredit tersebut dilakukan setelah petani panen. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, maka jelas bahwa adanya kendala besar yang dihadapi oleh pengurus BUMNAK, yaitu tidak lancarnya pembayaran kreditnya oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, SDM yang tidak berkompeten dalam mengurus atau mengelola data. Hal ini merupakan kendala yang seharusnya tidak terjadi di dalam kepengurusan BUMNAK karena akan mengakibatkan habisnya dana dan kas suatu kepengurusan. Lalu upaya yang dilakukan oleh BUMNAK Bukit Malintang dalam meningkatkan pendapatan dari adanya kendala yang dihadapi oleh kepengurusan BUMNAK Nagari Sungai Tunu, namun harus adanya upaya yang dilakukan oleh nagari tersebut. Hal ini diperjelas oleh Bapak Musnal. Beliau mengatakan usaha untuk membangkitkan BUMNAK lagi telah dicoba untuk membangkitkan BUMNAK, tapi tidak ada cara untuk membangkitkannya kembali karena modal yang sudah habis. Akibat masyarakat tidak membayar kredit pupuk padi tersebut. Di pihak kantor wali telah menyelusuri namun tidak mendapatkan hasil sehingga sampai saat sekarang hasilnya tetap sama. Setelah BUMNAK tidak ada pendapatan asli nagari dari manapun, setelah BUMNAK ini tidak
tidak ada lagi pendapatan selain pasar. Cara untuk mengatasi pembayaran kredit yang tidak lancar telah dilakukan, namun pada saat itu mengalami COVID, serta kegagalan panen bagi para petani. Briling tidak berjalan karena modal tidak tercukupi karena telah membayar seluruh keperluan dan perlengkapan briling, sehingga tidak ada modal untuk dijadikan putaran modal. Untuk masyarakat yang ingin mengambil kredit pupuk padi, apakah ada kriterianya, yaitu terkhusus untuk masyarakat yang bertani dan memerlukan pupuk padi, dan pada umumnya masyarakat Sungai Tunu memang bertani. Selain itu kami juga menanyakan bagaimana dampak atas kegagalan Bumnak di kantor Wali Nagari Sungai Tunu. Sejak tahun 2019 tidak dianggarkan lagi. Berdampak dari tidak adanya Bumnak bagi Nagari terdampak pada PAD yang tentu saja berkurang di Nagari tidak bisa menjadi desa mandiri seperti desa-desa yang lain, bahkan desa yang di perkotaan. Dan dampak bagi masyarakat, tidak ada lagi pengkreditan pupuk yang dapat membantu mereka dalam memperoleh pupuk padi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai implementasi program Bumnak dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Nagari Sungai Tunu, adanya kesimpulan yaitu kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Sungai Tunu ada dua, yaitu kendala internal dan eksternal. Yang pertama, kendala internal berasal dari Bumnak itu sendiri, yaitu kurangnya tim penyuluh dari Bumnak, menyebabkan kurangnya optimal proses pemberdayaan masyarakat di Nagari Sungai Tunu. Kedua, yaitu kendala eksternal berupa masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat menganggap program dari Bumnak hanya buang-buang waktu saja serta menganggap program Bumnak sepele. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pengetahuan sumber daya manusia yang masih rendah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.